Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta sajalah apa yang kamu mau, pasti aku akan memberikannya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya sebuah jawaban untuk kita tidak perlu cemas dan gelisah dengan apapun bentuk gejolak, kenyataan dan persoalan hidup, atau bahkan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena Yesus sudah memberikan jaminan bahwa kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Nah, selama ini kita berdoa banyak permintaannya. Kenapa susah dikabulkan dan tidak dapat? Ya, jawabannya karena kita betul-betul belum tinggal dalam Kristus, Kristus belum tinggal di dalam diri kita, dan firman Tuhan tidak bekerja dari dalam diri kita. Maka di bagian pengantar tadi saya mengatakan, ketika dalam Injil minggu lalu Yesus berbicara tentang aku adalah gembala, dan kali ini dia berbicara aku adalah pokok anggur, dan pada beberapa minggu lalu berbicara aku adalah pintu. Apa konektivitasnya? Tadi saya mengatakan bahwa kita hidup untuk berada dan berjalan, dan ketika kita hidup untuk berada dan berjalan, kita akan keluar melalui pintu. Kalau kita tinggal di rumah dan mau pergi kerja melalui perjalanan, kita harus melewati pintu. Nah, ketika Yesus mengatakan akulah pintu, akulah gembala, akulah pokok anggur, artinya seluruh rutinitas dan irama hidup kita harus selalu berjalan bersama Kristus. Di rumah kita tinggal bersama Kristus,
Di jalan kita berjalan bersama Kristus, kita buka pintu, kita buka karena Yesus ada di pintu. Nah, inilah definisi dari siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ia berbuah banyak. Berarti kesimpulannya, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Makanya itulah yang membuat Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya pribadi betul mengalami kalau tanpa Kristus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berpikir, tidak bisa berbicara, tidak bisa merayakan misa, tidak bisa melakukan apapun. Semua bisa terjadi karena Kristus. Tanpa Kristus tidak bisa. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu untuk memaknai ketika Yesus berbicara, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, apakah mungkin gereja tetap hidup tanpa umat? Apakah mungkin gereja tetap hidup tanpa umat? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Kalau tidak bisa menjawab, ini kalau pakai istilahnya Romo Deni kemarin waktu kita pertemuan di Singaraja, itu kita banyak hidup sebagai robot. Robot itu hidup beda dengan manusia. Kalau manusia, dia hidup dengan ada yang mengendalikan, namanya kesadaran. Ada yang kesadaran karena pengetahuan, ada yang namanya alam bawah sadar. Tapi kalau robot, dia tidak punya itu. Nah, kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu diam tidak menjawab, saya mau tanya, ini manusia atau robot yang datang misa? Manusia, oh ada bunyinya. Nah, sekarang saya tanya, kalau betul manusia dan bukan robot, gereja itu bisa hidup nggak tanpa umat? Hah? Tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bilang bisa angkat tangan. Ini tidak dinilai kok. Gereja tetap hidup tanpa umat. Siapa yang bilang bisa? Pak Beni. Satu saja. Berarti dua. Alasannya Pak Beni kenapa? Iya. Kalau Paman Bagio sama. Seperti kalau saya pakai bahasanya Yesus, orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti sisanya yang lain bilang bisa hidup. Nah, sekarang coba kembali ke jawabannya Pak Beni. Kristus ada, kamu tidak datang gereja, gereja mati. Tidak, orang ini gereja itu Kristus. Makanya Bapak Ibu, jangan percaya diri untuk mengklaim diri bahwa gereja itu tidak bisa hidup tanpa saya. Ini milik Kristus. Tanpa umat dia tetap hidup. Cukup ada pastor, hidup dia. Tapi sebaliknya, kalau gereja tanpa pastor hidup enggak? Ya sudahlah, tidak usah kamu jawab. Tapi Santo Yohanes Maria Venei pernah mengatakan begini, jangan kasih pastor di satu paroki 20 sampai 25 tahun. Apa yang terjadi di paroki itu? Pasti semua umatnya murtad. Berarti gereja tanpa pastor tidak bisa hidup, karena siapa yang merayakan misa? Tapi gereja tanpa umat masih bisa hidup. Pastor bisa merayakan misa sendiri atas nama umat. Karena definisi gereja adalah tubuh mistik Kristus. Nah, artinya bagaimana Bapak Ibu? Kalau gereja itu tubuh mistik Kristus, maka gereja itu pokok anggur dan kita adalah ranting. Maka hiduplah dari gereja. Timbalah kekuatan untuk hidup dari gereja, karena kamu tidak bisa hidup sebagai ranting tanpa pokok. Dengan kata lain, mari hidup sebagai orang gereja Katolik yang hidup sebagai ranting, jangan sebagai benalu. Suster Louis tahu perbedaan hidup sebagai ranting dan sebagai benalu. Pasti mereka diskusikan pertanyaan ini tadi sama Suster Elizabeth. Tahu? Hah? Benalu merusak. Tempel saja. Oh ya, itu ada namanya salam tempel. Musim pilkada atau pemilu itu banyak salam tempel. Di balik kartu nama ada tempel 100, 200 atau 300 ribu. Tapi utamanya bukan tempelnya, kartunya dicoblos, bukan coblos uang. Nah, ini istilah yang bagus, tempel. Artinya Bapak Ibu,
Jadilah orang Katolik yang menjadi ranting, jangan benalu, jangan Katolik tempelan. Mungkin bisa perlu kita lihat perbedaan secara bahasa lebih tingginya, signifikan, yang lebih mendalam antara ranting dan menalu. Ranting itu dia menyatu dengan pohon. Dia hidup dari pohon. Pohon rapuh, mati, ranting mati. Tapi benalu dia menyerap kehidupan dari pohon yang dipadanya dia tempel. Bahkan dia serap itu pohon sampai pohonnya mati, tidak problem untuk dia. Yang penting dia hidup. Nah, hidup menggereja itu jangan seperti benalu. Tunggu kita perlu sakramen nikah, sakramen perkawinan, atau mati baru kita tempel dekat gereja. Kan banyak begitu kan? Kalau sudah anak mau baptis, mau nikah, tempel terus pengurus lingkungan, tempel terus pengurus KBG. Ya, tempel-tempel sedikit di gereja, rajin ikut misa harian. Giliran anak sudah baptis, anak sudah nikah, sudah dilayani kematiannya, hilang lagi. Itu namanya Katolik benalu. Tempel pada saat ada perlu dan cari untung. Juga jangan aktif di gereja karena mau cari untung. Kalau tidak beruntung, kita tidak aktif lagi. Itu kan Katolik benalu namanya. Jadi jadilah orang Katolik atau orang gereja yang ranting. Ranting tidak bisa hidup tanpa pokok. Maka hidup menggereja kita harus berkiblat pada gereja, pada Kristus. Nah, tadi di bagian pengantar saya bilang, bagaimana kita merawat hidup supaya selalu hidup bersama Kristus, Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Ya, jawabannya Ekaristi. Karena di Ekaristi kita santap sabda Tuhan, kita makan tubuh dan darah Kristus, supaya Kristus betul masuk di dalam diri kita, kita menyatu dalam Kristus dan mendarah daging dalam pribadi kita. Dan Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan kamu menuruti perintahku, kamu minta apa saja, oke, pasti dilayani. Nah, pertanyaannya, kita kalau butuh, minta, lama atau susah dikasih sama Tuhan, karena kita mungkin jadi Katolik tempelan. Nah, dengan ini juga saya mau mengatakan, hari ini anak-anak kita dan orang tua banyaknya ditempel dengan baju biru. Saya lihat tadi mereka baju lain-lain dari rumahnya, sampai di situ ditempel sama suster pakai baju biru. Karena apa? Mau jadi anggota Legio Maria. Maksudnya, anak-anak, kamu itu diminta jadi Legio untuk belajar berdoa. Jangan karena ditempelin baju, setelah baju hilang kamu sudah tidak doa lagi, itu maksudnya. Tapi masuk Legio Maria untuk belajar berdoanya. Belajar berdoa itu tidak untuk jadi pendoa. Ada yang mungkin baca status saya beberapa hari lalu. Kita rajin berdoa bukan jadi pendoa. Yesus ajarkan kita berdoa. Yesus tidak ajarkan kita menjadi pendoa. Tapi banyak umat kita yang jarang doa tapi jadi pendoa. Suster mereka doa terus, sampai di jalan kemarin suster kita pikir dia buat apa di bis. Kita semua turun pergi kencing. Suster lagi di dalam bis. Lalu kita tanya, suster kok nyaman sekali dalam? Romo ibadat sore. Wih. Doa di ibadat sore. Saya pikir utak-utik HP ini mau buat apa, ternyata ibadat sore. Dan memang di Katolik itu lengkap Bapak Ibu. Anda mau doa apa saja ada di situ. Jadi coba sesekali pakai HP itu untuk hidup rohani. Saya sendiri bawa HP itu karena banyak kekuatan rohani dan sumber-sumber rohani yang saya bisa dapat inspirasi dari dalamnya. Bukan hanya TikTok melulu, chat melulu. Itu fasilitas yang sangat membantu kita juga untuk memperdalam iman dan memperkaya iman. Tapi jangan juga nonton yang viral-viral. Karena viral-viral itu targetnya bukan untuk mendidik dan membina, tapi untuk menaikkan rating viewers. Ujung-ujungnya yang bikin viral itu yang dapat duit banyak. Kita dapat makan hatinya. Jadi kembali ke anak-anak dan semua orang tua, mari berdoa. Belajar berdoa. Jangan buru-buru mau jadi pendoa. Karena pendoa baru berdoa kalau ada pasien. Begitu ya, pendoa kan. Coba kamu lihat pendoa-pendoa itu. Dan tidak ada pendoa, maaf saja.
hampir susah dapat pendoa yang tulus, pasti ada salam tempel. Dia semangat mendoakan orang, pasti ada salam tempel. Tapi Anda ke gereja, Anda datang misa, tanpa salam tempel pun Anda terima komuni kan? Tanpa salam tempel pun Anda akan tetap dilayani. Jadi orang Katolik ranting, jangan jadi orang Katolik benalu. Semoga Tuhan memberkati.